Adi du 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 du. Udah bagus, cuman jangan lama kali nangis ya. Born free as free Action. as free as Itu definisi kejahatan perang. Itu buatan orang yang menang. Saya pemenang. tolong apa? Yang saya harapkan tadi tidak sampai begitu kali. Nggak bisa diulangi. Beratap. Banyak ya, manusia yang merasa begini itu ya. Apa dosa sama saya? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Amos Yombing dengan NIM 4012311063. Izin, di sini saya akan menganalisis terkait film dari Jagal, yang dimana pertanyaan dari yang Bapak sampaikan adalah bagaimana tanggapan dalam film Jagal ini, apakah ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalamnya, dan apabila ada silakan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis saya terkait pelanggaran HAM berat dalam film The Action of Killing atau dalam tanda kurung Jagal. Baik, yang pertama-tama itu adalah pendahuluan, yang dimana film dokumenter The Action of Killing yang disutradarai oleh Joshua Offred pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Film ini menampilkan pelaku pembunuhan massal pada periode 1965 sampai 1966 yang menceritakan kembali para pelaku termasuk Anwar Jogung dan Herman Koto yang merekonstruksi kejahatan mereka terhadap gaya generik yang mereka sukai. Peristiwa yang didokumentasi dalam film ini merupakan bagian yang menewaskan massal lebih dari 1 juta orang yang dituduh sebagai komunis atau pendukung partai komunis di Indonesia setelah kudeta gagal tahun 30 September 1963. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kelompok militer dan preman dengan dukungan pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto. Baik, pelanggaran HAM dalam film ini dalam analisis saya itu yang pertama itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dimana kejahatan yang ditampilkan dalam film memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejadian atau kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Adapun bentuk-bentuknya itu dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu yang direkap dalam film tersebut adalah yang pertama itu adalah pembunuhan dari pasal 9 huruf A, yang dimana film ini menampilkan kesaksian langsung dari Anwar Jogung yang menjelaskan metode pembunuhan yang ia gunakan. Terus yang kedua adalah pemusnahan pasal 9 huruf B, yang dimana dalam film tersebut ditampilkan adegan rekonstruksi pembantaian secara massal dan para pelaku itu menggambarkan bagaimana mereka menyerang kampung-kampung, membunuh penduduk secara besar-besaran dan membakar rumah-rumah. Terus yang ketiga itu adalah penyiksaan pasal 9 huruf F, yang dimana film ini menggambarkan berbagai metode penyiksaan yang digunakan para korban sebelum dibunuh. Terus yang keempat adalah kekerasan seksual pasal 9 huruf G, yang dimana meskipun tidak ditampilkan secara eksklusif, tapi film ini mengisyaratkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan selama pembantaian terjadi. Terus yang ke-6 itu adalah penghilangan orang secara paksa, yang dimana para pelaku menjelaskan bagaimana mereka menangkap orang-orang yang dituduh komunis dan membawa mereka ke tempat tertentu. Ada potensi juga yaitu kejahatan genosida, yang dimana meskipun peristiwa 1965 sampai 1966 umumnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,
terhadap argumen bahwa beberapa tindakan yang ditampilkan dalam film memenuhi unsur kejahatan genosida sebagaimana diatur pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang dimana unsur-unsurnya itu yang pertama adalah pembunuhan anggota kelompok, terus yang kedua adalah mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat, yang ketiga adalah menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan. Adapun dasar hukum yang saya analisis dari dasar hukumnya itu adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pasal 7 dan pasal 8, yang dimana menjelaskan bahwa membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan, memaksa ke tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan juga pasal ke-9 adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan juga kejahatan dalam penghilangan orang secara paksa. Dan juga yang terakhir adalah pasal 43. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 100 ayat 1. Dan juga yang ketiga adalah ketetapan MPR Nomor 37 MPR garing 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di pasal 281 ayat 1 dan pasal 28J ayat 1 dan 2. Adapun karakteristik pelanggaran HAM berat dalam film tersebut adalah sifat sistematisnya, sifatnya yang meluas, dan juga ditujukan terhadap penduduk sipil dan impunitatisnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari film The Action The Killing mendokumentasikan terhadap pelanggaran HAM berat yang menjelaskan memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimana pembunuhan massal yang sistematis meluas terhadap warga sipil disertai penyiksaan serta kekerasan seksual dan penghilangan orang secara paksa itu merupakan kejahatan yang serius dan seharusnya diadili. Jadi film The Action ini telah membuka diskusi publik yang penting tentang masa lalu kelam di Indonesia dan menunjukkan bahwa kebenaran betapapun penyiksaan harusnya dihadapi untuk membangun masa depan yang lebih adil dan demokrasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian saya, dan terima kasih. Selamat sore Bapak.